di kebaktian online sekolah minggu. Tetap semangat meskipun kebaktiannya online ya. Sekarang adalah tanggal berapa nih Adik? Tanggal 22 Mei ya. Minggu tanggal 22 Mei. Nah, minggu ini namanya adalah Minggu Rogate. Minggu apa? Minggu Rogate. Ya, Minggu Rogate artinya adalah berdoa ya. Berdoa bahasa Bataknya Marta Niang ya. Apa? Berdoa bahasa Bataknya Marta Niang ya. Berdoa itu adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan ya. Jadi dalam berdoa kita harus sungguh-sungguh ya, dan harus tekun. Dan doa itu merupakan berkat dan hak istimewa dari Tuhan yang anugerahkan kepada kita orang percaya. Saat kita berdoa, kita harus merendahkan hati kita, memusatkan pikiran kita ya, dan berserah penuh pada belas kasih Tuhan ya. Jadi kalau kita berdoa kita harus sungguh-sungguh ya, dan memusatkan pikiran, harus fokus ya adik-adik. Oke, lagu pembuka kita. Oh iya, lupa, temanya adalah doa caraku berkomunikasi dengan Tuhan. Apa adik-adik temanya? Temanya adalah doa caraku berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, lagu pembuka kita adalah Selamat Pagi Bapak. Oke, adik-adik bantu berdiri, kita nyanyikan lagu ini ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah kita minggu ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk hari ini Tuhan kami kembali dipertemukan di tempat kami masing-masing.
Sebentar kami akan beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan Engkau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hingga kami senantiasa diberkati, dan kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, ataupun mereka sedang menghadapi musibah, menghadapi kesulitan apapun Tuhan, biar Engkau berikan sukacita yang daripada Tuhan, hingga mereka juga hari ini boleh bersukacita oleh karena nama-Mu. Tuhan Yesus, persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, hayo kakak Diana mau bertanya, siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa dulu? Saya kakak, pinter ya. Hah? Ada yang gak berdoa? Wah, gak mungkin ya. Karena kakak Diana tahu nih, adik-adik di rumah itu adalah anak-anak Tuhan Yesus yang selalu rajin berdoa tanpa harus diingatkan sama papa mama lagi. Nah, kakak Diana sekarang mengajak adik-adik semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi tentang doa. Nah, karena adik-adik adalah anak yang pintar dan anak Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita mulai. Lagu kedua, masih semangat? Masih. Kawan-kawan, ingatlah selalu, mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana kabar pagi hari ini? Pasti luar biasa dan sehat selalu. Pada pagi hari ini Bang Ronald mau membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberikan adik-adik kesehatan, kepintaran, serta memberkati adik-adik dalam segala hal. Yang kedua, kesaksian pujian. Bila ada adik-adik sekolah minggu yang mau memberikan kesaksian puji-pujian untuk kebaktian sekolah minggu lewat YouTube, bisa adik-adik kasih melalui kakak guru kelas masing-masing. Yang ketiga, untuk adik-adik yang sakit, Tuhan Yesus memulihkan. Dan bila ada yang berduka, Tuhan Yesus memberikan adik-adik penghiburan. Bila ada adik-adik yang sakit, langsung informasikan ke kakak kelas masing-masing ya. Biar tahu kakak kelas kondisi adik-adik. Dan turut mendoakan kesembuhan adik-adik. Oh iya, adik-adik sudah mau masuk sekolah ya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan. Ikuti prokes kesehatan
5M. Yang keempat, menjelang ujian akhir semester, adik-adik ingat selalu untuk belajar dan berdoa supaya adik-adik bisa mengerjakan ujian olah et labora. Yang terakhir, yang kelima. Oh iya adik-adik, tanggal 26 Mei itu 2022 hari apa ya? Ayo tebak. Iya betul, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dihimbau kepada adik-adik untuk mengikuti kebaktian ini lewat link Zoom yang akan dibagikan guru kelas masing-masing lewat grup WA adik-adik. Demikianlah warta sekolah minggu. Abang mengingatkan selalu kepada adik-adik untuk tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan yang Tuhan suka. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Happy birthday to you. Happy birthday. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu, kita mau bernyanyi satu lagu. Lagu apa ya? Lagunya adalah Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, kita bernyanyi dengan penuh sukacita dan sepenuh hati. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik terkasih, kita bernyanyi satu kali lagi lebih dengan sepenuh hati kita menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo, adik-adik yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu pada hari ini yang boleh kami rasakan setiap hari selalu baru, selalu indah. Bapa dalam surga, tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu, mendengarkan cerita. Bapa dalam surga, berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon. Amin. Adik-adik,
mari kita membuka Alkitabnya dari Kejadian 18 ayat 31 sampai 39. Kejadian 18 ayat 31 sampai 39. Kakak V membacakan dari sini ya. Adik-adik, dilihat Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat semua parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sehingga mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Adik-adik, hari Minggu ini kita memasuki tahun liturgi yang disebut sebagai Rogate. Apa sih artinya Rogate? Rogate adalah artinya berdoa. Berdoa. Pasti adik-adik sering berdoa di rumah. Dari doa bangun pagi, doa mau makan, doa mau tidur, doa mau pergi ke sekolah. Sering kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Tentunya kita semua pasti berdoa ya. Kakak dan adik-adik semua pasti kita berdoa hampir setiap hari. Nah, hari ini Nabi Elia ini memberikan contoh kepada kita tentang berdoa yang sesuai dengan maunya Tuhan. Berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nabi Elia mengingatkan bangsa Israel untuk memilih mereka. Mereka itu disuruh pilih Tuhan atau pilih Baal. Bingung, gak bisa menentukan pilihan. Nah, tiba-tiba di tempat yang sama ada 450 orang. Wow, banyak sekali ya. 450 orang Nabi Baal. Sedangkan Nabi Elia hanya sendiri. Adik-adik coba bayangin, 450 orang melawan 1 orang. Kira-kira siapa yang menang ya? Siapa ya? Nah, Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal.
Nabi Elia tidak takut. Dia mengusulkan cara. Yuk, gimana nih kita caranya melihat Allah yang sungguh-sungguh Allah kita, Allahnya Nabi Elia, atau Baal yang disembah? Ayo, yang disembah para nabi-nabi itu Baal, yang disembah Nabi Elia itu adalah Tuhan Allah. Nah, sejak itu, sejak pagi sampai sore, para nabi Baal sibuk memanggil nama Baal yang mereka sembah. Mereka panggil-panggil dari pagi, mereka panggil-panggil sampai malam. Tapi tahu nggak adik-adik? Nggak ada jawabannya loh. Tidak ada jawabannya sama sekali. Lalu kemudian tibalah waktunya Nabi Elia sekarang yang memanggil. Elia memanggil siapa? Nabi Elia memanggil Tuhan. Nabi Elia memanggil Tuhan, di mana di dalam ayat 36 dan sampai 38, kakak bacain ulang ya. Nabi Elia berkata seperti ini. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Nabi Elia minta doanya supaya dijawab untuk mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu doanya Nabi Elia didengar oleh Tuhan. Setelah itu ada turun api Tuhan. Nah, apa yang dilakukan bangsa Israel setelah melihat kejadian itu adik-adik? Mereka semua sujud, mereka semua berkata, Tuhan, dialah Tuhan. Allah, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Tuhan. Mereka berseru-seru, mereka bersujud. Adik-adik, ternyata dengan memanggil Tuhan, Nabi Elia berhasil meyakinkan orang Israel untuk kembali menyembah Tuhan, bukan menyembah Baal. Jadi Nabi Elia berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Israel kembali lagi ke jalannya Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, bagaimana dengan kakak dan adik-adik? Bagaimana dengan kita semua? Seperti Nabi Elia, kita pun boleh memanggil Tuhan kapanpun. Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa. Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Adik-adik, sama seperti kita, Elia itu berdoa dan memohon jawaban Tuhan atas doanya. Adik-adik kan juga mau ketika berdoa, Tuhan menjawab apa yang kita mau. Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Tetapi adik-adik harus ingat bahwa apapun yang kita minta di dalam doa itu, tujuannya untuk apa sih? Tujuan utamanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan memaksa Tuhan, Tuhan aku mau dibeliin mainan baru, pokoknya harus ya Tuhan, harus. Bukan. Tapi tujuannya kita berdoa itu yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik yang terkasih, doa itu adalah nafas kehidupan.
Apa sih Kak nafas kehidupan? Iya, coba kita tutup hidung. Kita nggak bernafas. Kita nggak bernafas gimana nih adik-adik? Emang kita bisa kita nggak bernafas? Tidak bisa. Kalau kita tidak bernafas lagi, itu tandanya kita sudah tidak ada dong. Nah, kenapa doa itu dibilang nafas kehidupan? Karena tanpa berdoa kita nggak bisa apa-apa. Kan kita minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan caranya dengan apa? Dengan berdoa. Kalau kita nggak bernafas, kan kita sudah tidak ada lagi, ya kan? Nah, sekarang juga begitu dengan doa. Doa itu sebagai nafas kehidupan kita, di mana itulah kegiatan kita sama Tuhan hari lepas hari, jam demi jam, detik demi detik, menit demi menit. Tidak lupa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita melakukan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang dapat menolong kita. Misalnya, adik-adik mau berdoa, Tuhan, besok aku mau ujian. Tuhan, aku mau minta nilai yang bagus. Tuhan berkati aku ya. Gitu. Nah, setelah itu doanya dikabulkan sama Tuhan. Nilainya bagus, nilainya dapat 100. Kalau sudah dapat nilainya 100, apakah kita boleh sombong sama teman-teman yang lain? Hei, dapat 100 dong. Aku jago loh, aku pinter loh, aku hebat loh. Tidak boleh. Karena ketika kita meminta sama Tuhan untuk mendapatkan nilai yang bagus, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dapat nilai bagus bukan untuk kesombongan, tapi untuk kita ingat bahwa kepintaran yang kita punya, yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan dan digunakan untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kakak mau mengajak untuk adik-adik jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan, untuk selalu berbicara dengan Tuhan, untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan melalui doa. Doa yang selalu kita panjatkan setiap hari, dari kita bangun tidur, dari kita mau makan, sampai kita mau melakukan segala aktivitas kita, dan sampai kita mau menutup hari di mana kita berdoa pada malam hari. Baik adik-adik yang terkasih, sekarang kita satukan hati kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Bapa, firman-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Bapa, kami dapat selalu dekat kepadamu, kami dapat selalu bersekutu kepadamu, kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, berkomunikasi, berbicara denganmu melalui doa. Ajar kami Bapa untuk berdoa yang sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kami, bukan kehendaknya kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon. Amin. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Abang mau membacakan ayat emas pada minggu ini, diambil dari Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi adalah, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya,
dalam kesetiaan. Abang ulangi sekali lagi, ayat emas pada minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi adalah Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Abang mau membacakan ayat emas pada minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi adalah Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Abang ulangi sekali lagi, ayat emas pada minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi adalah Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan kreativitas. Nah, kreativitas kita itu tentang doa. Nah, hari ini kakak akan membawakan 2 bagian kreativitas. Satu untuk anak-anak TK, untuk adik-adik kelas TK, dan satu untuk kelas 1, 2, dan 3, 4. Untuk adik-adik kelas TK, adik-adik tahu kan lagu 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Nah, setelah menyanyikan lagu itu, adik-adik bisa dibantu orang tuanya atau yang sudah bisa berdoa sendiri, ucapkan doa singkat kalian. Nah, lagu dan doanya tadi direkam ya. Jadi, nyanyi dulu, baru adik-adik mengucapkan doa singkat kalian. Bisa doa makan, bisa doa untuk tidur atau yang lain. Nah, kalau untuk adik-adik yang batita bisa dibantu oleh mama papanya yang menampilkan bahwa adik-adik turut berdoa pada saat mama papa membantu mereka untuk berdoa. Nah, untuk kelas 1, 2, dan kelas 3, 4 itu ada kreativitas ya. Nanti ada 2 gambar seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya ya. Yang pertama yang di depan seperti ini dan yang di belakang itu seperti ini. Ini nanti kalian potong ya. Di sini tulisannya I can pray when I can pray when I titik-titik. Nah, di sini ada pada saat tidur ya. Pada saat mau tidur, pada saat makan, atau pada saat bekerja atau melakukan aktivitas yang lain. Nah, bagaimana caranya Kak bisa seperti ini gitu ya? Nah, nanti setelah kalian potong ya, akan seperti ini. Ya, ini halaman pertamanya, bagian depan, yang ini yang kedua. Oh, ada bolongan Kak? Iya dong, ada bolongannya. Nah, bolongan ini nanti kalian bisa pakai sedotan. Ya, sedotan seperti ini. Nah, sedotan seperti ini kalian potong sedikit. Kalian potong sedikit ya. Kemudian gak usah panjang-panjang, segini aja. Kemudian kalian potong lagi. Nah, kalau nggak bisa minta bantuan mama papa ya. Nah, seperti ini. Dipotong kecil-kecil. Nanti setelah semuanya dipotong kecil-kecil akan ada seperti ini. Ya, nih. Seperti ini. Jadi, kalian bisa masukkan ke dalam, nah seperti ini adik-adik ya. Ke dalam lubang yang tadi sudah dibuat. Ya, setelah kalian potong, kalian masukkan sedotannya yang sudah dipotong-potong tadi ke sini.
Jadi bagian yang ada kembangnya ini di bagian belakang. Ya. Seperti ini. Nih, contohnya seperti ini. Nah, di bagian belakang, terus ini di bagian depannya. Nanti setelah sudah dipotong keduanya, kalian bisa tempel di sini pakai selotip. Nah, hasilnya itu kalian bisa putar. Ini Kak Joyce tadi udah potong ya, udah keluarin, jadi nggak bisa susah dimasukin lagi. Jadi nanti akan bisa diputar sedemikian rupa, ya, seperti ini. Coba kita putar ya, kita putar. Nih, kita putar seperti ini, ya. Nah, kalau ndak bisa nanti minta bantuan mama papa untuk potong sedotan dan potong bagian tengahnya. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar nanti sedotannya malah nggak pas. Oke? Nah, untuk kelas TK kita buat video bernyanyi dan berdoa. Untuk kelas 1, 2, dan 3, 4 adik-adik bisa bikin kreativitas seperti ini. Ya, kreativitas seperti ini jangan lupa diwarnain. Setelah itu hasilnya difoto dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke, selamat beraktivitas dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan adik-adik. Yuk kita siapkan persembahan terbaik kita untuk kita serahkan kepada pihak gereja. Nah adik-adik, ayat persembahan kita pada minggu hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Kalau diulang satu kali lagi ya, ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang isinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah itu dia adik-adik ayat persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu dari lagu Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Ku
kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada minggu hari ini. Sekarang adik-adik, jangan lupa kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami yakin, kami percaya bahwa firman-Mu sudah ditabur di dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan Engkau. Bapa dalam surga, berkatilah gereja kami, berkatilah Amang dan Inang pendeta yang memimpin gereja kami, agar mereka boleh memimpin jemaat dengan penuh sukacita, dengan penuh bijaksana. Bapa dalam surga, berkati juga untuk negara kami, negara Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Engkau yang mengurapi Bapak Presiden di dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia ini. Bapa dalam surga, memberkati juga untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang sedang beribadah atau dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, jamalah mereka Bapa, berikan mereka roh kepintaran, berikan mereka roh kejujuran. Bapa, jika ada adik-adik sekolah minggu kami yang sedang dalam keadaan kondisi tidak sehat, kiranya Engkau mau menyembuhkan mereka, Engkau mau memulihkan mereka, sehingga mereka minggu depan dapat bersama-sama berkumpul dengan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati juga untuk orang tua kami, Engkau yang memberikan mereka berkat, Engkau yang memberikan mereka rezeki Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu boleh mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Bapa, ampuni segala dosa, segala pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami juga tadi sudah memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan untuk menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, dan kami akan berdoa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi di tanggal 26. Tanggal 26 adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, dan jumpa lagi di tanggal 29 kita ibadah gabungan. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 96 ayat 2a. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Mazmur 96 ayat 2a. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Terima kasih kakak sekolah minggu. Mazmur 96 ayat 2a. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya.